Perkenalkan, nama saya Santo Wijaya, NIDN 0427128102 dari Politeknik Meta Industri Cikarang. Izinkanlah saya menyampaikan presentasi terkait Smart Sekdos 2021 PDD UKTPT pengajaran untuk mata kuliah otomasi industri. Tahap pertama adalah penyampaian salah satu mata kuliah inti yang saya ampuh di semester ganjil 2021-2022. Mata kuliah otomasi industri memiliki kode TK505 dengan bobot SKS 3 yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum yang diselenggarakan di semester 5 program studi Teknik Komputer Politeknik Meta Industri Cikarang. Mata kuliah ini merupakan penunjang profil lulusan mahasiswa untuk menjadi pelaksana pemrograman teknologi otomasi industri berbasis kontrol diskrit dan kontrol kontinu. Materi kuliah dibuat dengan pendekatan dari sisi software dan hardware untuk integrasi teknologi ke dalam proses otomasi industri yang digunakan untuk implementasi otomasi industri di dalam lingkup Internet of Things atau IoT secara vertikal dengan konsep industri 4.0. Kompetensi utama dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat aplikasi sistem otomasi industri yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal berdasarkan konsep industri 4.0 dengan sistem informasi proses manufaktur di dalam lingkup Internet of Things atau IoT. Untuk mencapai kompetensi ini, maka kami mendesain 9 tahapan dalam mata kuliah otomasi industri yang perlu dilalui oleh mahasiswa sebelum memulai tahapan ini. Terdapat mata kuliah prasyarat yang perlu diambil oleh mahasiswa, yaitu pemrograman visual, pemrograman berorientasi objek, dan embedded system. Kemudian dari mata kuliah prasyarat ini, maka dari itu ke-9 peta kompetensi yang kita mapping kami harapkan dapat diikuti oleh setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Dari 9 capaian yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa, terdapat metode pembelajaran dengan model student centered learning yang kami mapping di dalam masing-masing tahapan capaian mata kuliah tersebut. Di dalam modul student centered learning ini terdapat 7 metode pembelajaran yang kami gunakan, yaitu ceramah, praktikum, case study, seminar atau diskusi, project based learning, problem based learning, contextual learning, di mana masing-masing kami mapping sesuai dengan ke-9 kategori capaian mata kuliah dan justifikasi kegiatan seperti terlampir di dalam tabel. Pada tahap terakhir atau capaian mata kuliah yang ke-9, yang dimana juga menjadi fokus dalam capaian mata kuliah otomasi industri ini, adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan protokol komunikasi yang
umum digunakan di dalam industri dengan aplikasi kontrol PLC dan aplikasi software untuk kebutuhan sistem informasi manufaktur berbasis IoT. Kemudian dari ke-9 tahapan atau capaian yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa, maka kami susun ke dalam 14 materi pembelajaran dengan total 16 minggu perkuliahan, di mana pada minggu ke-8 itu adalah UTS dan minggu ke-16 adalah UAS. Dalam 14 materi pembelajaran ini kami menyampaikan mata kuliah atau kontens yang umumnya ditemukan atau menjadi kompetensi yang diperlukan ketika mahasiswa masuk ke dalam atau terjun ke dalam dunia industri. Pada pertemuan pertama dilakukan perkenalan, kontrak perkuliahan, penjelasan RPS, dan pengantar otomasi industri. Kemudian di pertemuan kedua, dosen menjelaskan karakteristik dasar dari arsitektur otomasi. Kemudian di dalam arsitektur itu juga akan dijelaskan atau dijabarkan lebih detail ke dalam elemen-elemen otomasi seperti input, output, dan controller, serta jenis elemennya, baik itu analog maupun diskrit. Pada pertemuan ketiga akan dibahas arsitektur sistem berbasis PLC dan struktur kabel atau struktur hardware dalam arsitektur otomasi serta perancangan sistem otomasi yang terintegrasi. Pertemuan keempat mulai masuk ke dalam pengenalan kontrol diskrit, yaitu kombinasional dan sekuensial, di mana untuk pemrograman akan diperkenalkan programmable logic controller. Di pertemuan 5, 6, dan 7 lebih banyak berfokus kepada pemrograman dari PLC, di mana terdapat beberapa metode pemrograman yang dapat kita gunakan, yaitu ladder logic, sequential function charts, instruction text, function block diagram, dan beberapa fitur yang umumnya akan ditemukan mahasiswa atau lulusan di dalam industri seperti timer dan counter. Kemudian untuk analisa atau sebagai komparasi kevalitan atau keefektifan dari pemrograman PLC yang sudah dilakukan, pada mata kuliah ini juga diperkenalkan konversi ke dalam ladder logic atau ke dalam gerbang logika. Dengan analisa menggunakan gerbang logika, diharapkan mahasiswa mampu menganalisa secara algoritma apakah desain atau pemrograman yang dilakukan secara PLC itu sudah valid atau belum. Kemudian setelah UTS di pertemuan ke-9, 10, 11, dan 12 fokus ke dalam pemrograman atau sistem kontrol kontinu yang banyak ditemukan di industri proses. Sebelum itu masuk juga ke dalam penjelasan open loop dan closed loop serta dasar piping and instrumentation diagram pada pertemuan ke-8 atau minggu ke-9 yang menjadi rekaman proses pembelajaran di dalam video presentasi ini.
Kemudian pada pertemuan ke-13 dan 14 serta 15, mahasiswa diajak lebih masuk ke dalam pengenalan software dan integrasinya menggunakan protokol komunikasi Modbus, sehingga software aplikasi yang anak teknik komputer bisa buat akan lebih terintegrasi atau dapat dilakukan integrasinya ke dalam modul PLC atau modul otomasi industri yang berbasis PLC. Kemudian juga terdapat pengenalan flexible manufacturing system dan vertical integration di dalam lingkup IoT, karena ini merupakan teknologi inti dari revolusi industri 4.0. Sistem pembelajaran terdapat dua sistem, yaitu sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus, dosen menyampaikan materi secara ceramah, seminar, disertai dengan studi kasus yang umumnya ditemui di industri di dalam ruangan kelas. Praktikum dilaksanakan sesuai dengan kasus otomasi yang dijumpai di industri dan merupakan hasil dari penelitian terapan yang dosen dan tim dari program studi teknik komputer lakukan dan implementasikan ke mitra industri Politeknik Meta Industri. Selain itu, mahasiswa juga diajak untuk aktif bertanya maupun berdiskusi serta mengerjakan pertanyaan dari dosen berupa kuis di dalam kelas offline secara berkelompok dan dilakukan oleh mahasiswa dan secara langsung. Kemudian untuk sistem pembelajaran luring, mahasiswa mempelajari materi PPT, e-book, website maupun video YouTube terhadap materi terkait pada pertemuan yang didesain di dalam RPS. Mahasiswa juga diberikan tugas untuk disubmit melalui Google Classroom. Interaksi antara dosen dan mahasiswa selain di dalam ruangan kelas dalam pembelajaran teori dan praktikum, ya untuk luar kelas ataupun di luar secara asinkronus juga menggunakan Google Classroom, di mana dosen memposting semua materi kuliah baik teori maupun praktikum dan juga tugas-tugas untuk mahasiswa dapat akses di luar jam perkuliahan. Selain itu, kami juga menggunakan WhatsApp group, di mana setiap ada kegiatan atau event ataupun tugas ataupun hal-hal lainnya selalu kita sampaikan ke dalam grup, dan mahasiswa dituntut atau di-encourage untuk aktif di dalam grup ini. Kemudian sistem penilaian mata kuliah, terdapat 4 parameter penilaian, yaitu kehadiran dan kedisiplinan 10%, aktivitas dan keterampilan 20%, UTS 35%, UAS ataupun tugas project 35%. Sistem penilaian dapat dilihat pada tabel berikut, di mana nilai A merupakan hasil dari pengolahan nilai akhir dari keempat parameter tersebut dengan sistem nilai 80-100. Kemudian untuk B+ dari 75-79, B 70-74, dan seterusnya. Mahasiswa tidak direkomendasikan atau tidak diharapkan untuk mendapatkan nilai D dan E, karena D dan E ini tidak lulus dan harus mengulang pada mata kuliah yang sama di tahun ajaran berikutnya.
Untuk mahasiswa yang kesulitan mengikuti pelajaran ataupun terdapat gangguan atau urgent atau ya hal-hal yang mendesak yang membuat mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan ataupun ujian, kami berikan kesempatan untuk ujian ulang atau perbaikan nilai melalui tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen. Demikian untuk penjelasan tentang salah satu mata kuliah, yaitu otomasi industri, yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Kemudian pada video selanjutnya akan video selanjutnya merupakan video rekaman dari pembelajaran kelas offline atau real classroom untuk pertemuan ke-8 atau minggu ke-9 dari mata kuliah otomasi industri. Kita ketemu lagi di kuliah otomasi industri ya, pertemuan ke-8. Kopi sama Iya mungkin dari minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita ada pertemuan dan PR juga. Jadi tolong dikerjakan kalau yang PR-nya belum selesai ya. Karena ini nyambung dengan pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya. Nah, untuk pertemuan 8 ini kita masuk ke materi open loop dan closed loop plus PNID. PNID itu piping and instrumentation diagram. Jadi sedikit kita review untuk materi pertemuan ke-7. Jadi pertemuan 7 kita masih belajar tentang discrete control ya. Materinya itu pemrograman PLC dengan fitur sequential function chart ya, SFC. Kita juga bahas SFC dengan case study-nya itu sistem lampu lalu lintas. Sistem lampu lalu lintas. Kemudian dari SFC kita juga konversikan ke dalam ladder logic. Ke dalam ladder logic. Nah, dari pertemuan ke-7 ini yang sebelumnya apakah ada pertanyaan enggak? Jadi dari SFC konversi ke ladder logic dengan case study-nya lampu lalu lintas. Ini ada mau dari pertemuan kemarin? Udah jelas ya? Iya. Nah, nanti ada PR-nya, nanti tolong dikerjain aja. Kalau ada yang belum paham mungkin bisa kita bahas lagi ya. Jadi untuk pertemuan ini kita membahas open loop dan closed loop serta piping and instrumentation diagram. Capaiannya satu yang utama ya, mampu menjelaskan sistem otomasi industri dasar berdasarkan gambar PNID dan membedakan sistem otomasi berdasarkan open loop control dan closed loop control ya. Jadi ini topiknya agak berbeda dengan discrete control yang sudah kita pelajari sejauh ini ya, sampai pertemuan 7. Kita masuknya ke control continue di pertemuan 8. Jadi di awal sudah saya jelaskan kalau untuk sistem kontrol ya, hanya ada dua ya, kontrol discrete dan kontrol continue atau proses kontrol proses ya. Jadi hanya ada dua ini. Nah, untuk pertemuan ini kita masuk ke kontrol continue atau proses kontrol. Apa saja yang perlu kita
istilah yang akan digunakan. Jadi ada set value, kemudian ada proses value, ada proses yang ingin dikontrol atau plannya ya, kemudian ada controller, ada manipulated variable atau aktuator, kemudian ada disturbance value. Ya, di sini ada masing-masing definisinya. Cuman untuk lebih pemahaman, lebih lebih memudahkan kita, kita contohkan sistem kontrol AC. Sistem kontrol AC itu kan pendingin ruangan ini ya, pendingin ruangan ini. Yang menjadi set value-nya itu apa? Di sistem kontrol AC. Yang menjadi set value-nya. Set value kan kondisi respon yang kita inginkan atau yang kita setting ya. Jadi apa? Suhu yang kita setting di remote AC, ya kan? Jadi di sini ada suhunya. Kita settingnya misalnya 22 derajat. Kita min ya. Nah, kemudian apa selanjutnya? Jadi selanjutnya apa? Setelah kita punya set value ya, kita lihat ada PV. PV-nya apa? Sensor ya, hasil bacaan dari sensor. Nah, posisi PV itu ada di sebelah sini, karena ini adalah output dari sistem. Contohnya, ini kan baru hidup nih, kuliah kan, AC-nya baru hidup, ruangannya masih panas ya. Temperatur sensornya bacanya 28 derajat Celcius. Masih panas ya, ini masih panas, kira-kira 28 lah ya. Nah, ini yang menjadi proses value, bacaan dari sensor. Nah, apa yang terjadi? Proses value kan balik ke sini. Ya. Ada set value 22 derajat, ada proses value 28 derajat ya. Selisihnya apa? Yang menjadi error dari sistem. Kan ada selisih nih. Selisihnya berapa? 6 derajat ya. Ya kan? Ini 6 derajat yang dibaca oleh AC. Ini kan AC nih. Ini AC-nya. Proses ini kan adalah ruangannya ya. Nah, jadi yang didapat adalah ada gap 6 derajat yang harus disesuaikan oleh AC-nya supaya jadi 22 ya. Nah, apa yang dilakukan oleh si AC? Yang dilakukan. Jadi di sini akan ada keluar yang namanya manipulated variable.
ruangannya lebih panas daripada suhu yang kita inginkan. Hasilnya melahirkan apa? Perintah fan speed ya, atau blowernya ya. Blowernya dinaikkan. Jadi di awal kencang putarannya, seperti AC mobil. Mobil baru kita nyalakan, itu juga blowernya besar sekali gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Begitu fan speednya naik, suhunya turun ya, suhu ruangan. Suhu ruangan turun. Misalnya turun terus sampai 20 nih. Ternyata lebih dingin. Lebih dingin dari yang kita setting. Kalau lebih dingin gimana? Apa yang dilakukan? Kalau lebih dingin, ini yang pasti yang pertama ya, errornya jadi minus ya. Ini betul. Nah, kalau minus, logikanya apa? Yang harus dilakukan oleh AC? Bayu, turun ya? Nah, bawahnya turun ya? Bawahnya turun, kemudian suhunya akan naik ya. Pas di, kalau pas di 22, berarti errornya 0 ya. Kontrolnya sudah tercapai ya. Ini dia akan netral. Ini netral, suhunya stabil. Oke ya. Ini kontrol ruangan dengan AC. Jadi kita lihat, kita punya SP, kita punya PV, objek kontrolnya di sini ini adalah ruangan. Kemudian apa lagi? Kontrolernya, otaknya AC ya, ada di dalamnya AC. Dari kontroler akan mengeluarkan perintah ini ya ke aktuator. Aktuatornya AC itu apa? Satu blower, ini salah satunya ini. Kemudian, nah ini yang terakhir, ada disturbance atau gangguan. Gangguan di dalam proses yang kita kontrol. Itu masuknya di mana? Kira-kira di mana kalau ada gangguan? Di mana? Di ruangan. Ya, di ruangannya. Di sini ya. Disturbance value. Contohnya apa? Contoh gangguan di dalam ruangan ini. Pintu yang tadinya tertutup jadi terbuka, ya kan? Berarti kalau terbuka kan suhu luar ruangan masuk kan ke sini yang lebih panas ya. Itu satu. Kemudian tadinya sudah dingin, tiba-tiba Andi masuk. Andi masuk kan tambahan panas ya. Ya, tambahan panas itu yang menyebabkan ada gangguan di sistem. Ya, begitu ada gangguan, ininya jadi tidak nol lagi ya. Ininya tidak nol, kerja lagi tuh kontrolnya. Nah itu, jadi ini istilahnya yang sering dipakai di dalam kontrol continue ya. Kemudian diagram blok ini yang saya gambar, ini juga sekalian saya tuliskan ya.
Sekian presentasi saya di dalam PDD UKTPT untuk seksi pengajaran. Terima kasih.